Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ketemu kembali di seri pembelajaran OOP atau PBO. Pada seri sebelumnya kita coba sudah menjelaskan tentang bagaimana pemahaman statik variabel, metode dan juga penggunaan statik pada kelas yang ada void main-nya. Kemudian juga kita jelaskan bagaimana cara pemanggilan suatu metode atau suatu atribut dalam kelas yang berbeda. Pada seri pembelajaran yang ini, pada tahap ini, video ini masih dalam penggunaan topik panduan menggunakan IntelliJ IDEA. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana pemahaman yang dimaksud atribut global dan atribut lokal pada bahasa pemrograman Java. Saya akan langsung menuju ke contoh daripada pemahaman atribut global dan atribut lokal. Atribut global secara teori adalah yang bisa diakses oleh semua, baik itu oleh semua metode yang ada dalam kelas tersebut. Sedangkan atribut lokal, dia terletak dalam satu metode yang cuma bisa diakses oleh metode itu saja, tidak bisa diakses oleh metode yang lainnya. Saya akan coba berikan contoh bagaimana yang dimaksud dengan atribut lokal dan atribut global dengan menggunakan bahasa pemrograman OOP. Oke, ini lanjutan dari yang tadi. Saya coba hapusnya dulu biar mudah dipahami. Oke, baik. Saya contohkan sekarang adalah misalnya ini dalam kelas manusia, ini adalah kelas hewan. Misalnya di dalam kelas hewan, misalnya di dalam kelas hewan kita membuatkan sebuah atribut. Atribut misalnya adalah atribut misalnya jenis, misalnya string nama seperti ini. Ini artinya kalau kita meletakkannya di dalam kelas, atribut ini kita letaknya di dalam kelas, ini disebut dengan atribut global. Tetapi ketika kita meletakkannya di dalam sebuah metode, misalnya metode minum. Nah, ini metode. Kita meletakkan sebuah variabel misalnya string aktivitas misal saja. Ini berarti adalah aktivitas ini disebut sebagai atribut lokal. Sedangkan kenapa disebut sebagai atribut lokal? Karena kita meletakkannya di dalam metode. Jadi definisinya demikian. Jika dia terletak di dalam satu metode, maka dia bersifat lokal. Tapi apabila kita letakkannya di luar metode dan berada di dalam satu kelas, berarti dia disebut global. Global artinya bisa dipanggil oleh semua metode. Tapi kalau kita letakkannya di secara lokal, maka dia hanya metode ini saja yang bisa dipanggil. Contohnya seperti ini. Misal ada metode yang kedua, void berlari seperti ini. Ada metode kedua. Ketika misalnya saya letak sebagai global, maka saya bisa panggil ke dalam metode ini, misal nama sama dengan misalnya ayam misalnya. Jadi saya bisa panggil. Demikian juga ketika saya letakkan saya panggil dia ke dalam metode berlari, nama ayam juga sama, bisa saya panggil. Kenapa? Karena dia bersifat global. Tetapi akan berbeda kalau saya panggil yang atribut misalnya yang lokal, aktivitas. Aktivitas ini bisa saya panggil dalam metode dia sendiri. Misalnya aktivitas hewan minum. Seperti ini. Jadi ketika ini saya panggil dalam metode dia sendiri, jadi tidak ada masalah. Namun ketika saya panggil dia ke dalam metode yang lain, misalnya seperti ini, maka dia akan error. Kenapa errornya? Ini coba kita perhatikan, cannot resolve symbol, artinya tidak ditemukan atribut aktivitas. Kenapa?
karena dia aktivitas ini adalah atribut yang kita set sebagai lokal. Dia hanya bisa dipanggil ke dalam metode dia sendiri, tidak bisa ke metode yang lainnya. Ini adalah teori yang perbedaan antara atribut global dengan atribut lokal. Sama ketika kita meletakkannya, misalnya saya nggak meletakkannya di atas, misalnya saya meletakkan di sini, misalnya integer jumlah kaki, misalnya seperti ini. Ini juga adalah karena dia letaknya masih di dalam kelas dan di luar metode, dia juga masih disebut sebagai atribut global, walaupun saya letakkannya di bawah. Yang penting tidak di dalam ini, maksudnya di luar kelasnya, di luar kelas daripada kelas hewan. Ini pemahaman antara atribut global dengan atribut lokal. Jadi sebenarnya mudah saja sih. Kalau di dalam kelas manusia, misalnya yang ada static void main, itu berlaku sama saja. Seperti saya katakan tadi, kalau atribut kita letakkan dia di luar metode, misalnya di sini string nama, maka kalau kita memanggil nama misalnya seperti ini, tetap kita harus memberikan dia atribut global. Tapi kita harus menggunakan static, baru dia nggak error. Tetapi kalau kita meletakkannya di sini di dalam metode, dia atribut lokal. Maka kita bisa memanggilnya hanya di dalam static void main dia saja, tidak bisa di tempat yang lain. Ini contoh pemahaman bagaimana yang dimaksud atribut lokal dengan atribut global dengan atribut lokal. Jadi saya ulangi bahwa atribut global dia bisa dipanggil ke semua metode yang ada di dalam kelas dia sendiri. Atribut lokal hanya bisa dipanggil di dalam metode dia sendiri. Nah, bagaimana kalau mencetak outputnya tetap harus dipanggil ke dalam public static void main. Dia nggak ada masalah. Misalnya kita ingin mengakses yang atribut global, berarti kita tinggal akses nama atributnya saja. Misalnya kita ingin mengakses atribut lokal, berarti kita harus memanggil ini metodenya, bukan nama atributnya. Misalnya seperti ini, saya ingin mencetak output hewan minum. Bagaimana caranya? Karena dia terletaknya di dalam metode, maka cukup saya panggil nama metodenya saja. Misalnya kayak gini, system.outprintln aktivitas hewan aktivitas, misalnya seperti ini. Karena letaknya dia di dalam atribut, di dalam metode, walaupun dia bersifat lokal, saya tinggal memanggilnya di sini dengan cara saya jadikan objek dulu, h sama dengan new hewan. Cukup saya panggil ini nama metodenya, misalnya h apa tadi, minum. Udah selesai. Maka jadilah output orang manusia. Jadi tetap akan muncul aktivitas hewan minum. Kalau ingin ini nggak ngaruh dia, kalau kita memanggil dia mengeksekusi untuk outputnya di kelas yang lain, dia nggak ngaruh kepada global ataupun lokal. Tapi yang pasti kalau dia terletak di dalam lokal, dia yang kita panggil adalah atributnya. Tapi kalau dia letaknya di dalam global, bukan di dalam metode tapi di dalam kelas, kita cukup memanggilnya misalnya adalah apa nama di sini, misalnya nama, cukup kita panggil di sini nama sama dengan, karena dia string, misalnya adalah kelinci. Udah cukup. Tampil outputnya sistem outprintln kayak gini aja, nama hewan sama dengan, cukup panggil h nama. Nah, sudah cukup. Kita run lagi, maka akan muncul di sini aktivitas hewan, nama hewan kelinci. Udah cukup. Oke, saya ulangi bahwa
Perbedaan atribut global dengan atribut lokal hanya pada letaknya saja. Global artinya bisa di luar metode, lokal di dalam metode, seperti ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat di pembahasan tentang atribut global dengan atribut lokal. Selanjutnya, saya akan memberikan video-video pembelajaran lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Oke, tetap tunggu di seri video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ketemu di seri pembelajaran selanjutnya.